Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau selamat.
dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pegangan yang menuntun kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tahun 2021 sudah kita lewati
Dan kita sekarang telah memasuki tahun 2022. Memang mungkin ada orang yang mengatakan baru 8 hari. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan sudah 8 hari. Tapi bagaimanapun 8 hari sudah kita lalui di tahun 2022 ini. Dan pada waktu kita menoleh ke belakang di tahun 2021, adakah penyesalan di dalam kehidupan kita? Adakah hal-hal yang tahun lalu kita melakukan kebodohan demi kebodohan, yang kemudian pada akhirnya mau tidak mau berdampak di tahun 2022 ini? Ada kebodohan demi kebodohan yang kita melakukan di tahun 2021 tanpa kita berpikir panjang. Dan kemudian rentetannya ada sampai hari ini. Adakah penyesalan demi penyesalan yang ada bagi kita? Atau justru kita melewati 2021 justru dengan kemenangan? Karena kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana sekarang kita menatap 2022? Apakah kita menatap 2022 ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan? Atau kita menatap 2022 ini justru dengan harapan yang luar biasa? Karena apa yang telah kita tabur di tahun lalu, kita yakin dan pasti di tahun ini kita akan menuainya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya sebagai manusia pasti ada penyesalan. Ada hal-hal yang kita mengatakan, seandainya aku gak begini, kenapa aku harus lakukan ini? Tapi apapun itu, mari sekarang kita mau mengawali tahun ini dengan awal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Mungkin ada yang mengatakan sudah 8 hari, baru 8 hari. Saya mau mengatakan mumpung 8 hari. Yuk kita lakukan yang baik. Itu sebabnya pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Good Start. Mari kita memulai dengan baik. Kita mau mengawali sesuatu dengan baik. Karena awal yang baik itu akan menuntun kita untuk kepada kebaikan yang berikutnya. Paulus memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada 2 macam orang. Yaitu orang yang arif. Orang yang arif dan orang yang bodoh. Kita tabur kearifan, kita akan menuai kearifan. Kita tabur kebodohan, kita akan menuai kebodohan. Kita tabur pohon-pohon yang baik, kita akan menuai buah-buah yang baik. Kita tabur semak belukar, kita pada akhirnya akan menuai duri-duri yang ada di sekeliling kita. Dan itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus menyatakan hal ini karena dia sudah melewati hari-hari yang sebelumnya dengan kebodohan demi kebodohan. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, pada waktu dia dimenangkan oleh Tuhan, pada waktu ada satu perubahan di dalam kehidupannya, pada akhirnya dia menyadari bahwa setiap hari-hari ini adalah jahat. Itu sebabnya Paulus mengatakan perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan secara menyeluruh bagaimana kita hidup di dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Dan jangan seperti orang bebal, tetapi Paulus mengatakan seperti orang arif. Yuk kita mengawali tahun 2022 dengan awal yang baik. Apa maksud kita mengawali ini dengan baik? Apa artinya kita mengawali tahun ini dengan baik? Kita mengawali tahun ini dengan baik itu berarti apa? Itu berarti kita putuskan untuk menjadi orang arif. Putuskan. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa hidup yang lama itu seperti sampah. Memang dia mendapat pencapaian-pencapaian dunia yang luar biasa. Tetapi pada waktu akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mulai mengenal dengan Tuhan, pada akhirnya ada hal-hal yang ternyata selama ini dia lupakan. Ada hal-hal yang selama ini dia abaikan. Yang dia anggap yang lama itu sesuatu yang maha penting, atau pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang mungkin orang lain tidak bisa mencapai itu, sehingga dia mengalami satu kebanggaan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya pada waktu dia masuk di dalam kearifan Tuhan, masuk di dalam firman Tuhan, ternyata dia melihat bahwa wow, yang ini beda. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kita memutuskan menjadi orang arif, itu berarti kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Tidak bisa tidak. Di dalam Alkitab yang kita miliki, disitulah terletak apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah terletak SOP-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah terletak aturan mainnya Tuhan bagi kita, supaya kita ada di dalam rel, ada di dalam jalur orang arif. Bagi jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesukaan untuk membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya dia adalah seorang yang merasa ada di dalam satu kumpulan, atau ada di dalam, kalau mau seperti orang bekerja dalam satu instansi, tetapi sebetulnya dia tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai job description-nya. Dia gak mengerti sebetulnya tugasnya apa. Pada waktu dia masuk kerja, mungkin dia tahu dia harus masuk jam 8. Karena dia tahu orang-orang kok pada masuk jam 8. Dan dia tahu neng-neng dia pulang jam 5. Tapi begitu dia masuk di kantor itu, dia gak tahu di mana dia duduk. Dia gak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia gak kenal dengan ini siapa. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi orang arif, jadilah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tahu isi hatinya Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita mesti berhubungan dengan orang lain. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu sebetulnya apa yang harus kita melakukan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap dan seterusnya. Karena kita tahu firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita. Firman Tuhan itu menegur kita. Dan firman Tuhan itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan sesungguhnya firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita fasilitas untuk kita menjadi orang-orang arif. Jika seandainya gereja tidak memiliki program untuk membaca Alkitab, mari kita memiliki program itu pribadi. Tentukan
tentukan, mungkin mulai dari 1 fatsal tahun ini, tahun berikut 2 fatsal setiap hari, tahun berikut 3 fatsal setiap hari, tahun berikut 4 fatsal setiap hari. Mari kita mau lakukan ini sesuai dengan speednya kita, sesuai dengan kecepatan atau lajunya kita. Kita mau komitmen ambil ini bagaimana. Tapi melalui firman Tuhanlah pada akhirnya kita tahu. Oh, ternyata ini boleh, ini nggak boleh. Ini harus dilakukan. Oh, ini mesti begini, ini mesti begini, dan seterusnya. Mengerti kehendak Tuhan itu juga berbicara mengenai kita kembali mengaktifkan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebetulnya jujur, pada waktu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua orang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kitab Efesus katakan demikian. Detik ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Detik ini juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah Roh yang menuntun kita, Roh yang membimbing kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan membawa kita kepada apa yang firman Tuhan mengatakan. Itu sebabnya mari di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini, mari kita mulai memberikan waktu untuk hening sejenak. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Jangan kita mulek. Apa mulek ya? Jangan kita hidup tuh terus ini di pikiran terus gini gimana? Mari kita belajar, sekali-sekali kita coba diam dan kita hening. Dan kita katakan, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, tuntun langkahku. Saya seringkali di dalam mengambil keputusan demi keputusan, memang kita diberi pikiran untuk kita berpikir. Tetapi lebih dari kita berpikir, mari kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus akan melerai benang kusut yang ada di dalam pikiran kita. Izinkan Roh Kudus kemudian mulai berbicara dengan lembut di dalam kehidupan kita. Dan bukankah seperti tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, sesungguhnya itu yang Tuhan sediakan buat kita. Merenung sejenak. Saya memang wanita seringkali terjebak kepada kebingungan. Wanita soalnya di sini udah kayak mie kocok. Segala sesuatu kemerungsung jadi satu. Semua dem. Wis dicampur semua tuh. Aduh gimana. Seringkali Pak Gatut ngomong, bisa nggak kamu diam? Bisa nggak sekarang ini kamu tidak disetir oleh pikiran kamu? Bisa nggak saat ini kamu pejamkan mata dan hati kamu mengatakan, Roh Kudus, pimpin saya. Roh Kudus, pimpin saya. Jujur, nggak sekali dua kali Pak Gatut bicara begitu dengan saya. Dan Pak Gatut, saya bersyukur nggak pernah capek ngomong sama saya. Sebagai guru dia tahu, orang yang bodoh tuh perlu ratusan kali untuk dibilangin. Kalau orang arif sekali dua kali selesai, mungkin satu kali beres.
Tapi orang bodoh harus berkali-kali kalau diajar. Rupanya saya tipe orang yang bodoh. Jadi harus ratusan kali dibilang. Tapi pada waktu saya mulai menangkap ini, saya mulai menjadi satu pribadi yang tidak kemerungsung dengan apa yang ada di dalam kepala. Tapi mulai diam dan mulai menyerahkan tuntunan Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan saya. Dan yang luar biasa, Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus itu menuntun. Minimal kita tahu bahwa apa yang mesti kita lakukan pasti tidak akan melenceng, tidak akan kontradiksi dengan apa yang Alkitab mengatakan. Kita mengerti kehendak Tuhan juga bisa melalui orang-orang seiman yang rohani. Itu sebabnya jangan pernah kita menjauhkan diri dari komunitas-komunitas orang percaya. Boleh sih kita punya komunitas goes. Boleh sih kita punya komunitas fitness. Boleh sih kita punya komunitas pencinta anggrek. Boleh sih kita punya komunitas pencinta aglonema. Boleh sih kita menjadi komunitas pencinta anjing. Boleh, silakan. Tapi yang terutama, miliki komunitas orang-orang yang percaya. Miliki komunitas orang-orang yang rohani di dalam Tuhan. Karena kalau mau jujur, pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan, kita yang ada di dalam situ, kacamata kita pendek untuk melihat. Kita tahu ya, biasanya orang yang nyemplung itu nggak tahu gimana. Tapi orang yang di luar sana bisa melihat, tuh loh di situ ada pintu. Tuh loh di situ ada, kok nggak lihat ya? Kita kok nggak lihat ya? Karena kita ada di dalam situ. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki komunitas ini. Dan mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Taruh di dalam diri kita nih nggak sempurna. Jika ada orang yang percaya, yang seiman, berbicara buat kita, buka lebar-lebar kuping kita. Bisa jadi itu adalah Tuhan yang mau berbicara kepada kita melalui orang-orang seiman yang ada di sekeliling kita. Dan lewat itu, bisa jadi itu adalah jalan keluar dari kebuntuan kita. Jalan keluar dari hal-hal yang sedang mau mencoba membuat kita pindah rel. Mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi itu berbicara mengenai pahami firman Tuhan. Ikut tuntunan Roh Kudus. Dan miliki komunitas orang-orang yang percaya. Agar supaya ketiga hal ini itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang terus-menerus dibentengi. Sehingga jalan-jalan kita bisa make sure bahwa kita berada di dalam jalan kehendak Tuhan. Tapi mungkin ada orang-orang yang takut untuk mengambil komitmen keputusan untuk sungguh-sungguh ikut di dalam Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang ikut apa kata firman Tuhan. Karena udah tahu nih konsekuensinya. Udah tahu nih resikonya. Saya ingat kakaknya Pak Gatut. Pada waktu belum percaya Tuhan. Dan mulai one by one, satu persatu, keluarganya mulai terima Tuhan. Belum terlalu banyak. Masih keponakan-keponakan mayoritas sudah, tapi yang atas ini baru satu-satu lah begitu ya. Pak Gatut berusaha untuk mengajak kakaknya, ayo ikut Tuhan. Tapi dia punya ketakutan sendiri. Enggak, aku nggak mau. Aku tahu tuh ntar kalau aku udah ikut Tuhan pasti ada hal-hal yang bikin aku mati. Apa itu?
Dia takut udah gak bisa ngerokok lagi. Karena dia perokok berat. Dia takut kalau dia udah gak bisa judi lagi. Karena dia penjudi berat. Dan dia mengatakan dua hal ini, rokok dan judi, itu adalah bagian dari kehidupannya yang sudah tidak bisa dipisahkan. Adik saya jujur, itu sebenarnya keluarga saya sekeluarga besar 8 orang, 8 bersaudara. Gak tahu gimana ceritanya. Memang dulu di dekat rumah tuh ada tukang bakso. Dan banyak sekali tukang bakso juga ada yang lewat. Dan di daerah kami tuh baksonya enak-enak gitu ya. Mau bakso yang putih, mau bakso yang rada coklat, yang kuahnya bening, yang pakai bihun, atau yang mau pakai mie kuning, yang boleh pakai saus, pakai macam-macam kayak coklat begitu. Silakan, tapi semua enak. Bahkan kalau saya pergi kemana-mana, ketemu dengan orang di mana dulu tinggal di sini. Oh, ingat nggak ada bakso ini? Pasti orang-orang taunya ada bakso yang enak di situ. Singkat cerita, keluarga kami tanpa sadar menjadi keluarga yang tidak bisa dipisahkan dengan bakso. Tiada hari tanpa bakso. Makanlah bakso. Sampai kemudian adik saya menikah, dan waktu menikah suaminya mengatakan, gak benar nih kayak begini nih. Kamu gak boleh makan bakso terus. Kamu tahu gak isinya tuh apa? Itu formalin. Gak bisa kayak begitu. Kalau mau coba bikin sendiri, tapi adik saya gak bisa bikin, gak bisa masak. Udah pokoknya gak bagus, gak boleh. Nah suaminya cukup kenceng. Dan adik saya pada akhirnya mau tidak mau harus ngikutin suami untuk tidak makan bakso. Apa yang terjadi? Sakit. Hanya 1 hari gak makan bakso, sakit. Bukan perasaan sakit, tapi betul-betul badannya panas. Betul-betul menjadi demam. Suaminya bingung juga nih akhirnya. Waduh, gara-gara iniku, aturan mainku gak boleh makan bakso, kenapa dia jadi begini? Sampai jujur, suaminya harus mengeluarkan kocek yang sangat-sangat besar. Hanya untuk terapi tidak makan bakso. Ada ketakutan, seperti juga kakaknya Pak Gatut, gak mau. Aku bukannya gak mau terima Tuhan, mau sih dalam hati mau, tapi takut. Nanti gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh ngerokok, gak boleh ngejudi. Gimana? Aku bisa mati. Aku bisa mati. Tapi singkat cerita lah. Singkat cerita dia coba. Dia coba, pada waktu dia coba, dikatakan gini, gak usah mikir 1 hari. Gak usah mikir 1 hari. 1 jam saja. 1 jam coba jangan ngerokok, jangan judi. Bisa gak? 1 jam saja. Akhirnya dia coba 1 jam. Dia selalu lihat jam sebenarnya. Dia udah resah nih. Aduh, mulutnya gak tahu ya, kalau saya karena bukan perokok jadi gak ngerti. Tapi orang bilang katanya orang kalau biasa ngerokok terus gak ngerokok mulutnya pahit. Terusnya pahit. Terus dia pakai pagoda pastiles tuh ya. Coba kalau ada juga yang namanya patkuatan itu ya. Coba mulai dimakan begitu ya. Mulai diiniin. Itu dia udah resah. Dia udah kaki udah terus begini. Aduh. 1 jam. Berhasil 1 jam. Dan pada waktu 1 jam berhasil, keluarga bilang, ayo sekarang coba 1 jam lagi. 1 jam lagi. Kamu pasti bisa. Doa lagi 1 jam lagi. Dan itu terus dilakukan. Yang luar biasa. Pada akhirnya berhasil. Betul-betul berhasil, bukan dalam tempo tahun. Hanya dalam tempo bulan. Dia seperti sudah tidak memerlukan lagi dukungan untuk mengatakan, ayo coba lagi. Dia sudah tidak memerlukan dukungan itu. Karena pada akhirnya dia sendiri sedang melihat, kok bisa aku dulu seperti itu. Dia sendiri lihat di depan matanya orang ngepul. Dia sendiri bisa dia bisa batuk. Padahal dia perokok. Dia datang ke tempat orang berjudi. Dia mau uji apakah kepincut apa enggak, tertarik apa enggak, teriming-imingi apa enggak. Waktu dia lihat,
Dia cuma berpikir, lapo wong-wong tuh main judi loh. Ngapain? Dia justru menjadi seseorang yang tidak mengenali dirinya dulu tuh siapa. Karena dia ternyata sudah menjadi manusia yang baru. Dan pada akhirnya, kalau kita tahu, dia mulai menjadi orang yang, ya seperti yang Alkitab katakanlah, beda dengan yang lama. Ini semua terjadi karena apa? Karena dia waktu mulai mengerti firman Tuhan, dia mulai mencoba untuk menjadi orang yang memprioritaskan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, pastilah orang yang akan memprioritaskan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu persis bahwa Tuhan harus diprioritaskan. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada ilah lain. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada waktu memprioritaskan Tuhan, ternyata dia mulai menikmati dengan kehidupannya yang baru. Dia mulai menikmati kehidupannya yang ada di dalam relnya Tuhan. Bahkan bingung-bingung seperti Paulus. Yang tadinya dianggap sesuatu yang sangat-sangat berharga, sekarang dia bisa mengatakan itu semua sampah. Itu gak berarti sama sekali dibandingkan pengenalanku akan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Pada waktu pikiran sedang mengatakan kalau kamu ikut Tuhan nanti kamu gak begini, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini. Nanti kamu bisa mati. Wah, pada waktu kamu ikut Tuhan ibaratnya kamu tuh hidup dalam dunia tapi 90% keduniaan kamu itu hilang. Buat apa kamu hidup di dalam dunia? Kamu gak akan bisa mengalami kenikmatan dalam hidup. Itu omongannya persis kayak orang yang suka makan durian dengan orang yang tidak makan durian. Orang yang suka makan durian akan ngomong gini, kalau kamu gak suka durian, kamu sudah kehilangan nikmat dunia. Nikmat dunia yang paling-paling nikmat nih ada di dalam rasanya durian. Iblis mungkin akan bicara begitu. Dan akhirnya membuat kita, oh gitu ya, oh gitu. Itu yang membuat kita menjadi takut. Tapi saya mau mengatakan, itu semua dusta. Ada pemikiran yang mengatakan kalau kita sudah terima Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita nih hidupnya kayak zaman Flintstone. Kayak kita nih hidupnya kayak zaman batu. Kita akan menjadi orang-orang fosil. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa happy. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang memiliki kenikmatan dalam hidup. Itu yang dimasukkan di dalam kepala kita, yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan itu semua dusta. Karena sesungguhnya pada waktu kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Pada waktu kita mengikut Tuhan, kita bisa menikmati. Jujur, apakah saya pernah memiliki masa-masa di mana saya jauh dari Tuhan? Masa-masa di mana saya tidak mau mengambil komitmen untuk ikut Tuhan. Pernah. Pada waktu ya memang saya orang Kristen. Ya memang saya ke gereja. Tapi saya tidak mau komitmen untuk ikut sungguh-sungguh. Tuhan, SOP-nya Tuhan saya nggak mau. Karena saya merasa enggak. Dan pada waktu ada KKR diundang maju, siapa yang mau mengambil komitmen ikut Tuhan? Saya gak mau maju. Sekali lagi saya takut. Karena apa? Saya masih punya sekian agenda yang harus saya bereskan. Dan saya tahu kalau seandainya saya sekarang ini, padahal ini agendanya belum beres, dan sekarang ini saya mengambil keputusan ikut Tuhan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang saya harus lakukan. Kalau ketemu orang itu, gimana aku bisa ngomong-ngomong yang seenak udelku ibaratnya. Saya pasti gak akan bisa lagi ngomong, kamu nih gini. Gak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saya belum bisa terima.
Nggak bisa. Nggak bisa, nggak enak kayak begini, nggak enak. Bayangin, gimana ya? Di sini nih udah mau ngomong, udah sampai di sini, tapi kemudian Tuhan bilang, ojo ngomong, ojo ngomong, ojo ngomong. Lah ya opo? Mulut opo enggak? Aduh, apa ini nanti tensi saya nggak jadi 200 kalau begini? Ngeliat orang yang bencekno, rasanya wis mau tak balas aja dengan strategi ya yang begini, menjatuhkan dia dengan begini. Dan sekali lagi firman Tuhan, ojo. Padahal di sini hatinya sudah mendidih di hati, udah mau balas dendam. Tapi Tuhan bilang, ojo. Apa saya ini, aduh, gimana ya? Saya bisa jadi orang kurang saon, saya bisa jadi orang gila kalau kayak begini. Karena semua yang saya mau lakukan, semua yang saya mau kiprahkan, nggak bisa. Sama Tuhan ditahan. Apa ini satu kali nggak akan jadi bom waktu? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Itu sebenarnya nggak. Tunggu, tak beresin dulu. Kalau sudah beres, oke, aku akan ikut Tuhan. Apakah beres? Tidak pernah beres. Karena cara yang saya lakukan, betul saya lakukan itu. Puas. Mulut saya sudah saya serahkan kepada kedagingan untuk ayo ngomong. Apa yang kamu mau ngomong? Apa yang ada di dalam kepala kamu? Keluarin semua. Gak usah mikir orang, enak. Puas bener ini mulut. Puas bener. Udah selesai ngomong, lega ini hati. Sebentar. Tapi setelah itu, persoalan tidak menjadi selesai. Justru semakin punya musuh baru. Persoalan baru. Padahal pada waktu ikut Tuhan, pada waktu di sini ada hati mengampuni. Pada waktu di sini ada hati yang sedang mengatakan, aku justru mau mendoakan engkau supaya engkau berubah. Aku kasihan kalau kamu terus seperti itu. Aku mengasihi dan dibawa di dalam doa, justru memberkati kehidupannya. Ternyata yang luar biasa. Di sini nih nggak ada hati untuk yang tadi saya bilang kayaknya udah mau berat tapi ditutup. Nggak ada aliran yang begini nih nggak ada. Yang ada di sini nih adem-adem, tenang-tenang. Yang ada di sini mengasihi. Jadi pikiran-pikiran yang ada di sini, kalau begini nanti begini, kalau begini, itu semua dusta. Padahal waktu kita menjalaninya itu luar biasa. Hampir 60 tahun saya mengikut Tuhan. Pernah ada di luar dan pernah ada di dalam. Dan saya mau mengatakan satu perkara, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Waktu saya ikut Tuhan, waktu saya mengambil keputusan saya mau jadi orang arif, yang berarti saya ikut apa kata Tuhan, sekalipun orang lain bilang itu bodoh, sekalipun orang lain bilang gak usah hidup. Karena you diajak begini gak mau, you diajak begini gak mau, you diajak begini gak mau, you gak punya kesukaan di sini-sini. Itu seperti orang hidup tapi gak hidup. Kenyataannya, saya tidak memiliki kesenangan di sini. Saya hidup dan saya sukacita. Bahkan kalau bicara mengenai kebaikan Tuhan, seakan-akan tidak akan pernah berhenti untuk ditanggap. Berapa lama pun gak akan pernah berhenti. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, pada akhirnya mulut sudah gak bisa bicara. Yang bicara adalah air mata yang mengalir. Hanya untuk mengatakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan terlalu baik dan sangat baik. Sekalipun hari ini aku lewat lembah kekelaman, but aku tahu sesungguhnya Tuhan sedang membawa ini karena Tuhan sedang mau bawa aku di padang yang berumput hijau. Saya mau bertanya, di sini ada banyak orang-orang yang setelah ikut Tuhan. Siapa yang punya pengalaman bahwa ikut Tuhan, mengambil keputusan untuk menjadi orang arif, berarti mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ternyata itu menyenangkan luar biasa. Boleh dikatakan
Sebagaimana Mazmur mengatakan, pada akhirnya kebanggaan orang-orang percaya adalah pada waktu mereka telah melewati banyak kesukaran. Kesukaran demi kesukaran yang telah mereka lewati pada akhirnya sekarang menjadi satu kebanggaan. Karena kita bisa mengatakan, dulu aku pernah lewati itu. Tapi karena aku terus memegang Tuhan, pada akhirnya aku muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Siapa di sini yang punya pengalaman ikut Tuhan, mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Mari angkat tangan bersama dengan saya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikut Tuhan itu luar biasa. Mengambil keputusan untuk menjadi orang arif itu luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi saudara mungkin ada yang tidak mengangkat tangan, lihat. Begitu banyak sampel di sekeliling kita, begitu banyak contoh bahwa mengambil keputusan untuk ikut Tuhan itu sangat menyenangkan. Amin. Tapi saya mau mengatakan bahwa keputusan yang kita ambil sekarang, good start, itu tidak menjamin bahwa kita akan finish well. Tidak akan. Itu sebabnya kita mesti mengisinya dengan benar. Good start itu juga berarti kita masih mengisi hari-hari kita ini dengan arif. Banyak orang yang hanya berkutat dengan yang sementara dan melupakan kekekalan. Banyak orang yang cuma yang nama ini masalahnya urgent, ini masalahnya important. Betul, ada urgent, ada important, ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang penting. Tapi semuanya itu hanyalah hal-hal yang cuma saat ini, yang duniawi. Sementara tidak berpikir mengenai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita boleh melakukan apa saja karena kita orang merdeka. Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa apa? Bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu tapi yang berguna dan membangun iman kita. Mulai perhatikan. Isi hari-hari kita dengan sesuatu, ini berguna enggak? Ini membangun iman kita enggak? Ini bermanfaat apa enggak? Saya akhirnya mendapatkan ilustrasi yang sangat baik. Dulu Pak Gatot tuh boleh dikatakan dinas kebersihan umum lah ya. Kalau makan nih memang kebiasaan nih perempuan-perempuan kalau makan gak dientekno. Kalau gak dihabisin sopo yang suruh ngabisin? Suami nih Pak, habisin. Kalau gak dihabisin seringkali eman-eman, sayang-sayang, wis dibeli. Ayo wis ono, wis serahno suami, serahno. Pak Gatot makan emang seneng makan, makan aja lak-lak, telap, makan moro-moro brek. Kolesterol tinggi, moro-moro brek. Stroke. Dokter bilang, Bapak makannya dijaga dong Pak. Dan pada waktu saya mengikuti program untuk menjadi kurus, saya tahu ini. You makan ini, kemudian dia kasih pengetahuannya dibandingkan dengan ini. Makan ini dengan makan ini. Makan gorengan misalnya tahu berontak atau pisang goreng 1. Itu kalorinya sekian. Sementara kalau makan ini dengan ini itu kalorinya cuma sekian. Mana yang lebih kenyang? Makan pisang goreng 1 atau makan ini? Ya makan yang ini. Kalau begitu kenapa you makan ini? Padahal you makan 1 ini kamu masih akan cari makanan lagi. Padahal kalori yang masuk di dalam tubuh kamu itu jauh lebih besar. Mulai sekarang apapun yang masuk, hitung kalorinya, hitung kalorinya. Apapun yang masuk, lihat kandungan glikemiknya itu berapa. Kelihatannya ini oke, tapi ini kandungan glikemiknya tinggi sekali. Dan karena kandungan glikemiknya tinggi, maka dalam waktu tempo sejam 2 jam kamu udah lapar lagi. Jangan makan itu. Pilih yang kandungan glikemiknya rendah. Supaya apa? Tahan lama dengan makan cuma segitu. Jadi ini otak saya mulai dimasukin. Ayo lihat ini, ayo lihat ini, ayo lihat ini. Pikirkan ini, pengetahuan ini. Jadi sekarang yang masuk ke dalam tubuh kamu mesti betul-betul disortir.
Apalagi kalau makan nasi sepuasnya. Duh, rasanya kalau nggak nambah koyo eman-eman yo. Lah wong wis ono fasilitas kok ya. Fasilitas makan sepuasnya. Kayak nek iso mangan sebakul tak makan. Tapi apakah itu bermanfaat buat tubuh kita? Segala sesuatu boleh kita lakukan, tapi apakah itu berguna dan membangun iman kita? Sekarang nih lagi cenderung drakor. Apa-apa drakor, apa-apa drama Korea, apa-apa ini. Wah, boleh, nggak ada di Alkitab tulisan bilang tidak. Tapi mari kita perhatikan, apakah itu berguna dan membangun iman kita? Kalau just for refreshing sebentar, it's okay. Tapi kalau kita menjadi orang yang pada akhirnya, waduh nggak bisa nih, lagi. Perhatikan loh, satu seri itu 16 episode loh. Itu berbicara 16 jam. Compare 16 jam kita habiskan untuk pada akhirnya membuat sesuatu yang, saya marah besar pada waktu anak saya nonton film apa tuh yang lupa lagi, yang serinya 1, 2, 3 yang mengenai pendidikan, terus anaknya tuh bisa menyanyi itu ya. Itu waktu itu saya lihat tuh tahun lalu. Saya bilang apa sih ditonton, saya lihat apa itu, oh begini. Saya coba mulai buka Google dan saya mulai lihat summary-nya. Saya bilang buat apa you nonton begitu? Itu pemikiran orang-orang gak bener. Buang semua itu karena tanpa sadar. Enggak kok Ma, aku cuma ngelihat itu kok. Aduh Pak, model bajunya bagus. Betul, model bajunya bagus. Enggak kok Ma, itu tuh dandanannya oke Ma, itu yang lagi tren di Korea. Mungkin betul. Tapi sorry, pada akhirnya you tidak akan cuma terjebak pada fashion. Pasti you terjebak kepada mindsetnya mereka. Mindset untuk menjadi orang yang terutama dengan segala macam cara. Stop dan jangan habiskan untuk itu. 16 jam, yang kedua 16 jam, yang ketiga 16 jam. Berapa banyak yang waktu kamu habiskan? Sementara baca Alkitab baru 10 menit, mata rasanya udah kayak nambah plus 1. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan difilter. Mulai dengan, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan? Saya bilang, apa kalau begitu apa kita nggak makan? Jangan salah. Makan memang tidak berhubungan langsung, tapi tanpa kita makan, apakah istirahat itu berhubungan dengan kekekalan? Memang tidak secara langsung. Tapi kalau kita nggak istirahat, kalau kita nggak makan, gimana kita punya kekuatan untuk membaca firman? Gimana kita punya kekuatan untuk kita berdoa, memuji dan menyembah? Kalau kita nggak istirahat, kita nggak makan, gimana kita bisa berjalan sampai di rumah Tuhan? Gimana kita bisa tepuk-tepuk tangan? Gimana kita bisa kunjungin orang dan kita katakan Tuhan baik? Kita pasti hanya akan tergeletak, lemes dan gak bisa apa-apa. Lakukan segala sesuatu sejauh itu berguna dan membangun iman kita. Dalam hidup ini yang terpenting adalah bukan durasinya berapa lama. Kita gak tahu Tuhan akan panggil kita kapan. Tetapi mari kita mau selalu berpikir, apa yang sudah kita donasikan buat orang-orang di sekeliling kita. Dengan hidup kita, dengan gaya style kita. Sudahkah cara kita menyapa, cara kita say hello, cara kita tersenyum, cara kita melakukan sesuatu, apakah itu sedang mendonasikan sesuatu kepada orang yang ada di sekeliling kita? Apakah yang kita lakukan pada akhirnya membuat iman kita bertambah di dalam Tuhan? Waktu adalah hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan adil, semua orang dapat 24 hours a day. Setiap orang adil dikasih Tuhan 7 hari dalam 1 minggu. Setiap orang adil dikasih Tuhan 31 hari di bulan Januari ini. Sama, tapi kualitas waktu adalah hadiah yang bisa kita berikan buat Tuhan. Mari kita mau bikin waktu-waktu kita ini, kita mengisi hari-hari kita menjadi sesuatu yang qualified, menjadi sesuatu yang bermutu untuk berguna dan membangun iman kita. Kita nggak usah mikir, waduh nanti gimana, nggak usah. Seperti tadi caranya adalah apa? Ayo lakukan
Just for 1 hour. Hanya untuk 1 jam. Kalau 1 jam terasa berat buat kita, lakukan untuk 15 menit saja. Bisakah kalau aku biasa main games, bisakah aku 15 menit aja gak main games? Coba 15 menit gak main games dan 15 menit kita mau katakan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. 2021 mungkin kita mengakhirinya dengan sesuatu yang porak-poranda, dengan sesuatu yang tidak baik. Percayalah kepada Tuhan. Pada waktu kita melangkah masuk, Dia Bapa. Dia tidak akan biarkan kita sendiri. Pada waktu kita katakan Tuhan aku mau tapi aku rasanya gak mampu, tolong aku. Maka Tuhan akan menolong kita. Dan kita gak bisa jelaskan, kita gak bisa explain bagaimana ini semua bisa terjadi. Kita gak bisa jelasin. Tapi Tuhan yang akan menolong kita dan membawa kita kepada 15 menit kemenangan. Masuk kepada 15 berikut kemenangan. Mungkin di yang menit kesekian kita ada jatuh sedikit. Tapi grafiknya itu kalaupun ada jatuh, kita tidak akan brek sampai begini dan kemudian turun. Tidak, ini grafiknya makin lama makin naik. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang terus berkemenangan. Dan kita akan melihat Tuhan terima kasih. Kita menjadi satu pribadi yang seperti Tuhan mau. Ambil keputusan di tahun 2022 ini. Bahwa di dalam usahaku, kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku. Di dalam masa pencaharian kita, kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku. Di dalam hubungan kita dengan sesama, biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku. Di dalam pengelolaan keuangan kita, biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau tahu persis bagaimana kami. Dengan segala kekurangan kami. Dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami sedang datang kepada Allah yang tidak terbatas. Kami sedang datang kepada Allah yang adalah Bapa. Yang pasti akan menolong anak-anak yang berseru kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau menjadi orang arif, Tuhan. Kami mau mengisi hari-hari kami karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya kami mau mengisi hari-hari kami dengan hati-hati. Mengisi setiap menit dalam kehidupan kami untuk sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Sekalipun kami berusaha, kami mau berusaha untuk menjadi pengusaha yang benar. Sehingga dari apa yang kami hasilkan, pada akhirnya bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Dari apa yang kami lakukan, itu bisa menjadi inspirasi yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Apapun Tuhan, kami mau mengisinya dengan kualitas. Karena itulah yang dapat kami persembahkan bagi Engkau. Kami mau Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, pada waktu kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau, maka Engkau adalah Allah yang akan memberikan kepada kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kami akan mengabaikan apa yang iblis mengatakan. Kami akan menghancurkan ketakutan demi ketakutan yang iblis mungkin takut-takuti di hadapan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau coba melangkah masuk. Dan kami tahu berdasarkan orang-orang di sekeliling kami yang telah mencobanya terlebih dahulu. Mereka semua juga memiliki pengalaman yang sama. Pada waktu mereka masuk, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini keputusan kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hanya Kau yang layak, ku
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.